Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa kembali di pembelajaran kita. Sekarang kita belajar di pembelajaran di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Di subtema 1, rukun dalam perbedaan di pembelajaran 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ini teks proklamasi yang dibacakan di Jakarta pada hari 17 Agustus tahun 1945. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagai rakyat Indonesia, juga bisa mendengarkan dari radio atau tempat lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dari jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pada hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringodingdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan tersebut, isilah peta pikiran berikut. Ada apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang menyebabkan kekalahan Jepang dari sekutu? Mengapa teks proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Siapa yang membacakan naskah proklamasi? Bagaimana reaksi para tokoh Indonesia setelah mengetahui kekalahan Jepang atas sekutu? Kapan teks proklamasi dibacakan? Di mana teks proklamasi dibacakan? Ini adalah peta pikiran proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalian juga bisa membuat peta pikiran yang lainnya yang berdasarkan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Tahukah kamu proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang
penduduk dengan latar berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada orang lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke. Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat bagi pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Tulislah informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut tentang bunga teratai. Itu tentang apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Oke, apa? Apa nama bagian tubuh teratai yang menjalar? Mengapa teratai memiliki akar di bawah air? Siapa penemu pertama bunga teratai? Di mana tempat teratai tumbuh? Kapan teratai membutuhkan cahaya matahari? Bagaimana cara teratai menyerap cahaya matahari? Ini adalah peta pikiran tentang bunga teratai. Kamu juga bisa membuatnya berdasarkan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.